Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang cerita terbaik di semesta. Kali ini saya akan menceritakan sisi lain dari Napoleon Bonaparte yang akhir-akhir ini membelah masyarakat. Satu mencaci tindakannya memukul kece di penjara, yang satu kelompok masyarakat Islam memberikan tahta kepahlawanan bagi tindakan Napoleon Bonaparte. 10 bulan saya bersama Napoleon di tahanan Bareskrim Polri. Kesimpulan saya, kata Dr. Syahganda Nainggolan, job atau tugas yang cocok buat Napoleon Bonaparte adalah menjabat Kapolri, kata Syahganda saat diwawancarai oleh Rahma Sarita di channel YouTube Realita TV. Wawancara Rahma dengan Syahganda terkait kasus penganiayaan yang dilakukan perwira tinggi Polri yang masih aktif itu terhadap KC, tersangka kasus penista agama. Selain Syahganda, Rahma juga mewawancarai Dr. Ahmad Yani, kuasa hukum Napoleon Bonaparte. Saya pertama sekali ingin meluruskan, Pak Napoleon Bonaparte belum terpidana seperti ditulis secara keliru oleh banyak media, ucap Dr. Ahmad Yani. Maaf ya, tukang cerita batuk. Menurut Yani, berkas permohonan kasasi Napoleon Bonaparte masih diteliti oleh Mahkamah Agung. Memang dia satu-satunya dari pihak terdakwa kasus Red Notice Joko Chandra yang masih melakukan perlawanan hukum. Menarik mengikuti perbincangan dalam program Realita TV di YouTube hingga hari keempat dari Sabtu 24 September 2021 pagi. Wawancara itu sudah ditonton oleh 271.000 viewers. Jumlah komentar pun banyak, 4.300, mayoritas mendukung Napoleon menindak tersangka penista agama tersebut. Ya, KC itu masuknya pun hampir bareng di tahanan Bareskrim. Saya tanggal 13 Oktober ditangkap, esoknya dimasukkan ke tahanan. Disitulah pertama kali saya ketemu Pak Napoleon. Terakhir sebelum saya keluar, kami malah bersebelahan kamar. Saya di kamar 25 dan Napoleon Bonaparte di kamar 26, ungkap Dr. Syahganda Nainggolan. Syahganda mengaku mengobservasi Napoleon Bonaparte sebagai ahli ilmu sosial dan ahli manusia. Syahganda berkesimpulan Napoleon Bonaparte cocok untuk job Kepala Polisi Republik Indonesia alias Kapolri. Kalau saja saya berkuasa atau saya punya teman yang punya kemampuan yang bisa saya akses, saya akan mengajukan Pak Napoleon sebagai Kapolri. Kenapa? Saya banyak mengenal dan berinteraksi dengan banyak jenderal polisi seperti Pak Makbul, Pak Nanan, tapi saya belum pernah ketemu polisi secerdas Napoleon Bonaparte, tegas Syahganda Nainggolan. Menarik sekali berdiskusi dengan Napoleon. Itu kesan Syahganda membahas masalah politik internasional, global politik, dan politik lokal. Napoleon Bonaparte
tahu semuanya. Habib Rizik juga senang. Mereka sering berdebat. Selama ini saya merasa urusan berdebat saya 11-12 lah sama Rocky Gerung, tapi ini ada orang namanya Napoleon Bonaparte yang ketemu di penjara. Ternyata hebat. Ketika kami berdiskusi bertiga dengan aktivis Jumur Hidayat, dia bisa mengimbangi kita. Buat saya itu luar biasa. Dia juga melakukan hal yang sama dengan Habib Rizik Syihab. Habib Rizik pernah dia undang ke kamarnya, diskusi malam-malam sampai jam 2 malam. Waktu itu saya terbangun, kok ada ribut-ribut di sebelah. Rupanya Habib Rizik lagi berdebat dengan Napoleon Bonaparte. Ini luar biasa. Secara karakter, ya karakternya luar biasa. Kemudian rendah hati, dia sama tahanan, sama semua tahanan, tidak membeda-bedakan meskipun dia tidak mau terlibat dengan tahanan-tahanan yang merampok uang negara papar Syahganda Nainggolan. Kisah Maria, penguasa tahanan. Syahganda menceritakan juga bagaimana Napoleon menjaga jarak dengan Maria Paulina, pembobol bank BNI 1,2 triliun, padahal dia yang tangkap Paulina di Siberia. Selingan cerita Syahganda tentang Maria Paulina juga menarik. Maria ketua RT di dalam penjara Bareskrim, satu-satunya narapidana yang punya kamar sendiri. Maria menguasai satu sel sendiri, sedangkan kebanyakan orang lain menghuni satu kamar untuk 20 orang. Ya, memang itu juga masalah, tapi saya tidak membuka semua masalah yang ada di sana, tegas Nainggolan. Menurut Syahganda, fenomena di penjara itu unik, tidak bisa untuk konsumsi publik. Kalau dilaporkan dan terjadi penyelidikan Bareskrim atau KPK bisa bikin gaduh. Bagaimana satu orang bisa menguasai aset negara di dalam penjara? Itu menjelaskan mengapa banyak orang berebut mau dekat sama Maria. Siapa tahu bisa kecipratan uang BNI itu. Tapi disitulah salutnya Syahganda pada Napoleon Bonaparte. Dia tidak mau cari-cari uang haram di penjara. Cari uang haram maksudnya? Asal tahu saja perputaran uang di penjara Bareskrim mencapai 500 juta sampai 1 miliar sebulan. Masya Allah. Ya, itu cerita sisi gelapnya ya. Tambah Syahganda yang juga tercatat sebagai pendiri kami. Bagaimana soal pemukulan MKC? Sebenarnya itu hal biasa dalam penjara. Kasus pelaku penghinaan Natalius Pigai yang pernah bilang gorila juga hampir mati di dalam. Ada orang Nigeria kulit hitam yang merasa ikut terhina. Jadi jelas saja kalau kasus KC yang menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang Islam di dalam penjara pasti marah sekali. Termasuk orang Islam yang biasa terlibat dalam kriminalitas sekalipun. Orang-orang itu kalau disinggung nabinya pasti marahlah. Kasus kayak gitu banyak, tapi tidak pernah dilaporkan. Tidak dilaporkan seperti kasus pemukulan Napoleon terhadap KC. Heran juga saya, ungkap Syahganda Nainggolan. Syahganda mengaku tahu banyak kasus di tahanan Bareskrim, mulai perkelahian, pemukulan, minum, orang berantem, tapi tidak pernah menjadi laporan seperti kasus Napoleon memukul KC. Syahganda kembali tidak bisa menyembunyikan keheranannya ketika bercerita tentang kasus KC itu. Napoleon sebenarnya menarik pertama sekali dari segi charmingnya, kata Syahganda. Orangnya gagah, dia memang keturunan Belanda, bapaknya angkatan laut. Dari segi karakter dia kuat. Yang saya mau ceritakan pengalaman 10 bulan bersama dia. Saya ini peneliti dan saya mengobservasi dia secara serius. Saya lihat orang ini pantas jadi Kapolri, kecuali ada bantahan lain dari kawan-kawan dia. Orang itu mengerti ketika saya berbicara bagaimana cara membuat polisi Indonesia tidak menjadi hierarki kekuasaan, tidak terlibat dalam politik praktis misalnya. Dia bisa menjelaskan. Bareskrim kata dia harusnya memang di bawah kehakiman seperti di Amerika. Bagaimana kepolisian yang baik di masa depan
dia usul diserahkan saja ke Polda. Tidak perlu lagi ada jabatan di Bareskrim. Di atasnya Kapolda. Diajak dialog reformasi kepolisian dan lain-lain. Dia jago sekali, urai Nainggolan. Napoleon, salah satu pendiri Densus 88, tahu banyak mengenai orang yang risih dengan Densus 88 karena dianggap sensitif terhadap isu-isu radikalisme Islam. Nah, saya bisa berdialog dengan dia. Napoleon pun menjelaskan mana yang sebenarnya yang dimaksud dalam ruang lingkup fundamentalisme dan ekstremisme Islam. Dia tidak pernah merasa Habib Rizik sebagai bagian dari fundamentalisme dan ekstremisme. Dia dulu yang menangkap gembong teroris Dr. Az-Zahari dari Malaysia. Napoleon tahu membedakan mana yang Islam yang berbahaya, tapi sebenarnya itu biasa saja. Kalau yang namanya Habib Rizik, menurut dia itu bukan ekstremisme dan bukan fundamentalisme. Rizik dia bilang hanya Islam dengan kekerasan, tapi itu dulu. Nah, kalau bisa kekerasannya dinetralisir, sebenarnya itulah Islam rahmatan lil alamin. Itu kata Napoleon loh, jelas Nainggolan. Napoleon Bonaparte seperti kita ketahui terdakwa kasus Red Notice Joko Chandra. Ia didakwa menerima uang sebesar 2 miliar dan 5 miliar, total 7 miliar. Syahganda menyesal kenapa dulu tidak sempat berinteraksi dengan Napoleon. Dia menganggap sosok Napoleon unik. Ternyata perjalanan karirnya lucu. Sebagai perwira bertugas di Interpol, Napoleon lebih banyak di luar negeri. Relasi dia kebanyakan orang asing. Dia menyimpan banyak rahasia, tapi saya tidak bisa ceritakan semuanya di sini. Misalnya, dia adalah penanggung jawab Pilpres 2019 untuk luar negeri. Dia juga yang mengurusi soal Veronica Koman, dan dia juga yang mengurusi soal Habib Rizik. Dia juga dulu memegang posisi penting sebagai direktur Bareskrim di Polda. Poldanya Polda Jogja. Syahganda memuji Napoleon karena kliennya orang-orang pintar semua seperti Amin Rais, Budiono, dan para profesor. Napoleon itu memang hampir tidak dikenal publik di dalam negeri. Kami yang aktivis juga nggak kenal. Saya banyak berinteraksi dengan polisi, tapi Napoleon saya tidak kenal. Ternyata dia emas yang terpendam selama ini. Tegas Dr. Syahganda Nainggolan. Dalam konteks KC, Syahganda yakin seyakin-yakinnya Napoleon tahu bahwa KC ini sebenarnya bagian tertentu yang melakukan politisasi itu. Dia kan mantan Densus 88, punya insting yang kuat. Alhamdulillah, saya senang adanya sosok jenderal yang seperti Napoleon Bonaparte ini muncul di publik. Mudah-mudahan publik Indonesia mengetahui tentang dia. Saya kenal istrinya, anak-anaknya. Selama 10 bulan saya amati Napoleon tidak pernah sedikit pun makan uang haram di dalam perputaran uang di penjara. Kasus-kasus di dalam penjara itu banyak, melibatkan pelaku dari orang-orang yang punya kekuasaan. Sebagian menjadi Markus, mengurus orang yang ditahan luar biasa, istilah 86, tutup perkara dan lain-lain. Napoleon tidak tertarik sama sekali. Banyak yang minta tolong sama saya untuk dihubungkan dengan Napoleon Bonaparte. Ada orang kaya, Edikas, dia minta tolong sama saya juga, minta diakseskan ke Pak Napoleon supaya bisa diurus. Napoleon tidak mau. Napoleon Bonaparte tidak mau terlibat sama sekali dengan urusan yang bisa menciptakan uang buat dia. Termasuk dulu Bupati Nganjuk. Bupati Nganjuk minta tolong Napoleon waktu ditangkap, minta 86. Napoleon tidak mau. Itu yang bikin Syahganda kagum. Tambah kagum ketika Napoleon Bonaparte bilang dia satu-satunya jenderal yang rumahnya terburuk untuk seorang jenderal. Lihatlah rumah saya kalau sudah bebas. Rumah saya dicondet. Cerita Syahganda Nainggolan menirukan ucapan Napoleon Bonaparte. Sementara itu, Dr. Ahmad Yani merespon beberapa pihak membahas Napoleon. Salah satunya dari pengurus besar Nahdlatul Ulama, yaitu Ramadi Ahmad. Dia menuduh
Surat terbuka Napoleon sengaja disebarkan untuk mencari simpati publik. Saya kira Pak Napoleon tidak dalam konteks untuk mencari simpati publik. Dia bukan politisi, tidak ada kepentingannya untuk dapat dukungan publik. Ada juga pernyataan dari kawan-kawan kita dari PBNU juga memberikan dukungan kan kepada Napoleon Bonaparte. Tapi menurut saya, itu yang selalu saya ingatkan betul kepada pemerintah saat ini. Mengenai suasana keterbelahan, suasana penodaan agama marak terjadi 7 tahun belakangan ini. Sebelum itu kita tidak pernah mendengar peristiwa-peristiwa semacam itu. Kalaupun ada langsung diambil diproses. Ingat Bang Madi, itu kan cepat diproses. Kasus Nabi palsu langsung diambil selesai. Terus yang mengaku Jibril, Lia Aminuddin juga cepat selesai. Nah sekarang ini ada orang yang berulang kali menantang. Bahkan Abu Janda hanya sempat diam sebentar. Sekarang ngoceh lagi. Menyatakan Islam agama teroris. Itu jelas penodaan agama, tapi kan tidak diproses. Denny Siregar juga menyatakan santri-santri itu bibit teroris dan lain sebagainya. Bahkan ada yang sekarang ini yang menyatakan santri yang tidak mau mendengar lagu dituduh bibit-bibit ekstrim. Padahal tidak mau mendengar lagu-lagu itu kan bagian cara menghafal Al-Quran. Menurut Dr. Ahmad Yani, sekarang penistaan model begitu marak dan tumbuh subur saat ini. Itu yang menurut saya seperti api dalam sekam. Kalau kita tanya orang-orang tua dulu, dia bilang peristiwa semacam itu pernah dialami menjelang peristiwa G30S PKI. Istilah-istilah kadrun dimulai. Istilah-istilah kadrun itu mulai muncul lagi. Itu kan teror-teror yang pernah dikeluarkan oleh Partai Komunis Indonesia. Terus orang-orang yang anti-Arab mengolok-olok Arab, mereka sesungguhnya Islamfobia, bukan Arab, tapi diselubungkan sedemikian rupa. Itu mendapat tempat di negeri kita yang berasaskan Pancasila, yang berketuhanan yang Maha Esa. Ini yang menurut saya ada unsur pembiaran yang luar biasa. Kalau katup-katup saluran resmi yang dianggap tempat mencari keadilan itu sudah tumpul, sudah tidak mungkin, maka rakyat akan mencari jalannya sendiri. Itu yang berbahaya. Napoleon Bonaparte bertindak terhadap KC untuk membongkar saluran yang tersumbat itu. Orang seperti KC memang bisa membahayakan persatuan dan kesatuan serta perpecahan umat beragama. Napoleon Bonaparte pasti merasakan pengalaman traumatis itu karena dia mantan Densus, pasti punya data-data lengkap. Dia membuat surat terbuka tentu dengan pertimbangan dan proyeksi masa depan. Itulah saya katakan sesungguhnya harusnya Napoleon diberi reward, diberikan ganjaran, bukan kita maki-maki, diberikan reward penghargaan, memberikan kanalisasi untuk menyalurkan hal-hal yang seperti itu. Kalau tidak, kita tidak bisa membayangkan ledakannya. Perumpamaan balon yang bisa meledak, tapi kalau dilubangi sedikit membuat ada ventilasi. Itu konteksnya mengapa saya bilang seharusnya kita memberikan penghargaan kepada Napoleon Bonaparte yang mampu menampung kemarahan umat, baik di dalam maupun di luar. Panjang lebar Ahmad Yani memaparkan, ya, mengomentari soal tindakan tindakan Napoleon Bonaparte terhadap KC. Sah ganda menimpali. Napoleon memang selalu bilang pemimpin itu harus berani menanggung risiko. Dalam soal KC demikian. Dalam soal KC demi menciptakan ventilasi, Napoleon memikul risikonya sendiri. Napoleon ini orang luar biasa. Saya ulangi, saya baru ketemu orang seperti dia yang leadershipnya tinggi dan pintar sekali. Bahasa Inggrisnya fasih seperti orang Inggris. Kelebihan Napoleon yang lain yaitu dia family man, demokrasi dengan anak-anaknya sekolah di Amerika, di New York. Jangan lagi bilang dia radikal Islam. Dia bukan radikal Islam. Kita tidak boleh berstigma bahwa dia itu jadi tergantung Habib Rizik atau tidak. Dia manusia inspiring. Kenapa kamu namanya Napoleon? Saya pernah tanya begitu. Jawabnya, karena bapak saya pengagum Jenderal Napoleon Bonaparte, jenderal yang paling berpengaruh sepanjang sejarah dunia, yang menjadi Emperor Perancis. Bapaknya menitip pesan kepadanya supaya berlaku seperti Napoleon Bonaparte. Itulah yang membuatnya tersandera oleh nama besar Napoleon Bonaparte.
Dia juga bercita-cita seumur hidup ingin seperti Napoleon Bonaparte. Itulah cerita dari tukang cerita yang terbaik sepanjang masa, Yudi Pramuko. Kapan-kapan kita bercerita lagi, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.